semuanya, welcome back to our channel Twin Boys. Di sini dengan Mama Twins. By the way, pada kangen gak sih sama Twins? Kangen gak? Kangen ya? Oke, kalau kangen nanti tunggu ya. Nanti kami akan share video Twins terbaru. Jangan lupa ditonton ya. Oke, nah hari ini saya mau share tentang pumping yang saya udah gunakan. Jadi kalau awal-awal dulu saya biasanya pakai yang elektrik. Udah pernah saya share apa nama produknya. Dan yang kedua saya pakai yang manual. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pumping ini. Sekarang kita mau ngebandingin dari kedua pumping ini. Electric pumping versus manual pumping. Oke, kita mulai dari yang elektrik. Kita mulai dari harganya dulu ya, Bun. Oke, untuk yang elektrik ini harganya di atas 100, di bawah 200 kalau nggak salah ya, segitulah. Lupa ingat deh, udah lama soalnya ya kan. Nah, kalau yang manual ini kurang tahu ya, karena ini sebenarnya dikasih dari sepupu. Cuman kalau nggak salah pernah lihat harganya itu di bawah 100 atau ya sekitar 100 sampai 200 ya Bun, kalau di sini di kota saya. Mungkin di tempat Bunda atau boleh cek di internet yang mana yang lebih murah. Oke, jadi kalau untuk harga kira-kira yang mana yang menang? Ini ya, ini lebih menang. Kenapa? Karena kalau yang elektrik kan pakai mesin, otomatis dia akan lebih mahal. Jadi sebenarnya untuk yang elektrik sendiri sih sebenarnya banyak banget produk-produk yang lain yang lebih mahal. Nah, kalau yang ini saya beli kemarin harga jamaah aja, Bun. Oke, ya jamaah aja udah bagus ya. Apalagi kalau yang beli yang lebih mahal mungkin ya akan lebih bagus lagi kali ya produknya. Oke, sekarang yang kedua itu kenyamanan. Kita mulai dari yang elektrik lagi. Oke, jadi untuk yang elektrik ini dia nyaman dipakainya karena ada mode pijatnya atau mode massage dulu sebelum dia akan berubah ke atau beralih ke mode pumping. Dia sebelum mengeluarkan atau menyedot ASI, jadi dia kayak dipijat dulu, dipijat gitu. Setelah itu baru dia akan mengeluarkan ASI dari PD kita yang ini. Jadi dia nggak sakit, kayak enak aja gitu. Nah, kalau untuk yang manual, untuk yang manual ini sebenarnya lebih sakit sih Bun, karena kan dia nggak ada mode massage-nya. Terus jadi kayak dia itu langsung dipaksa untuk asinya itu keluar, kayak disedot aja gitu, kayak sedot untuk asinya keluar. Jadi dia lebih sakit jika dibandingkan dengan elektrik. Jadi kalau untuk kenyamanan kira-kira yang mana yang menang? Yang elektrik dong, karena dia selain nyaman dan juga nggak bikin sakit. Oke, udah dua ya. Sekarang yang ketiga, praktis. Oke, kita mulai dari yang elektrik. Nah, karena ini kemarin harga jamaah, jadi ini pumping yang ini dia harus standby dengan listrik. Kalau misalkan kalau misalkan Bunda punya apa itu namanya, power bank, bisa sih sebenarnya dibawa kemana-mana. Cuman saya tuh nggak suka sih pakai power bank, karena kalau pakai power bank itu kan HP cepat rusak ya Bun. Jadi saya biasanya langsung ke listrik. Jadi di sini kurang praktisnya, karena kalau kita mau pumping kita harus standby di dekat listrik. Nah, jadi kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sambil nyambi gerak sana kemari. Apalagi sekarang kan Twin sudah besar yang aktif, jadi kurang cocok untuk saat ini. Oke, nah kalau yang manual, karena dia butuh tenaga kita untuk memompanya, jadi ini lebih enak untuk dibawa ke sana kemari. Bisa juga disambi itu apa ya? Bisa juga selain pumping sambil jagain Twins. Apalagi kan sekarang Twins sudah mau 10 bulan, jadi lagi aktif-aktifnya gitu Bun. Jadi ini lebih cocok, bisa sambil pumping, bisa sambil berdiri gerak sana kemari sambil jagain Twins. Jadi kalau untuk lebih praktisnya manual yang menang. Oke, yang keempat, waktu untuk pumping. Nah, biasanya saya pumping itu sekitar 20-30 menit, atau bisa juga 30 sampai 1 jam.
Dan sama saat menggunakan manual juga sama, segitu juga waktunya. Dan biasanya rata-rata si yang dihasilkan juga sama, Bun. Jadi kalau untuk waktu dua-duanya seri, dua-duanya sama ya. Oke, yang terakhir itu hasil. Tadi udah disampaikan ya hasilnya. Oke, jadi kalau hasilnya sebenarnya kalau saya pribadi ya Bun, kalau dari hasil itu berapapun waktu yang diperlukan tuh nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya. Jadi dia itu gimana ya, produksi ASINya itu kayak selalu konstan gitu loh. Jadi kalau misalkan per 2 jam kita pumping dapat 200 ml, nanti 2 jam berikutnya juga dapat segitu. Misalkan mau 30 menit atau 1 jam, biasanya hasilnya juga mendekati. Nah, itu tergantung tingkat kestresan, tergantung makanan yang kita konsumsi dan lain-lain. Jadi kayak hasilnya itu sama dua-duanya. Jadi kalau untuk hasilnya itu seri. Nah, jadi kalau yang dari beberapa yang sudah kita bandingkan tadi, yang mana yang lebih menang? Yang mana yang lebih unggul? Yang manual. Itu dari penilaian produk yang saya punya. Nah, tentu berbeda dengan alat pumping yang Bunda miliki. Jadi siapa tahu kan yang Bunda miliki lebih canggih, lebih bagus dari yang saya miliki, tentu beda. Jadi kalau misalkan Bunda udah punya alat pumping yang nyaman, ya lanjutkanlah menggunakan alat pumping yang Bunda punya ya. Karena menurut saya kenyamanan itu nomor 1. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and then comment.